bagi Tuhan selama-lamanya. Silakan duduk kembali. Kita mau kembali menikmati hadirat Tuhan yang telah Tuhan limpahkan kepada setiap kehidupan kita di pagi hari ini. Kita mau Tuhan selalu bersama dengan kita di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Kita mau tetap bersama dengan Tuhan.
di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau akan selalu bersamaku. Segalanya di kami Tuhan,
siap memulai ibadah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau tetap panggil berdiri. Kita mau berkatakan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau tetap bangkit berdiri, kita mau merasakan hadirat Tuhan kembali melingkupi kita. Karena kita mau hidup kita takkan sama nantinya. Satu-satunya sumber dari segalanya, Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Satu-satunya sumber dari segalanya, Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu
kita mau merayakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan baik di dalam hidup. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacita. Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacita. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, Haleluya. ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Sungguh Tuhan baik di dalam kehidupan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacita. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Sungguh Tuhan baik di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau bernyanyi bagi Dia, kita mau melompat bagi Dia. Saya ingin jemaat saja yang katakan, ku angkat suaraku puji bagimu. Suaraku, puji namamu, ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk kembali. Kita mau persiapkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa dengan Ibu Dian. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan
pagi hari ini Engkau berikan kami kesempatan untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, sebentar kami akan berikan sebagian yang ada pada kami. Engkau suci kuduskan tangan-tangan yang memberi. Kami mau memberi dengan kerendahan hati kami, dan biarlah persembahan yang kami berikan boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau berkati kami semua pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang menjalankan dan hamba-Mu yang mengelolanya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih persembahannya Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan akan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita mau menyiapkan hati kita, menyiapkan kehidupan kita, karena kita memerlukan kasih kemurahan Tuhan. Kami mencari kasih sejati, kemana
kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan. Saya undang Bapak Ibu untuk keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu,
kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Sungguh Tuhan, kami memerlukan sentuhan tangan-Mu menjamah kami. Engkau tahu Tuhan setiap apa yang ada di dalam beban hidup kami. Kami percaya Engkau akan membuka jalan buat kami. Ada jalan keluar buat kami Tuhan, untuk keluar dari setiap masalah kami Tuhan. Kau tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak, tapi tangan-Mu senantiasa menopang kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan bersama belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau buka setiap hati kami, telinga kami, mata kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Kau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sucikan, kuduskan kami semua. Biarlah firman-Mu itu boleh kami kerjakan dan kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan, kita semua boleh ada di tempat ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kita semua sehat, tetap dilindungi dan disertai oleh tangan Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Seorang nabi yang mungkin sudah sering kali kita dengarkan, kita ingat-ingat waktu kecil dulu ya, di sekolah minggu. Yaitu Nabi Yunus. Ya. Yunus. Kita mau melihat kitab dari Nabi Yunus ini ya. Yunus ini hidup pada pemerintahan Raja Yerobeam yang kedua. Di zaman Israel. Ya, Raja Yerobeam kedua ini Raja Israel ya. Nah, Yunus ini adalah satu-satunya nabi yang diutus Tuhan untuk menegur bangsa yang bukan Israel. Yaitu bangsa apa? Bangsa apa? Niniwe. Kita mau lihat 2 Raja-Raja 14 ayat 25. 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Koyok gelap ya. Lampunya belum dinyalakan. 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Ya, ini adalah sebelum kita melihat kitab Yunus, kita mau melihat di zaman apa dia saat itu menjadi nabi. Kita mau berdiri baca ayat ini. Satu, dua, tiga. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gad-Hefer. Amin. Silakan duduk. Ya, di sini katakan bahwa Yunus ini adalah nabi di kerajaan Israel yang dipimpin oleh Yerobeam yang kedua. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa Yunus adalah satu-satunya nabi yang diutus Tuhan untuk menegur bangsa yang bukan Israel. Ya, zaman dulu nabi-nabi ini ada di zaman bangsa Israel. Nabi ini sering menegur raja-raja Israel. Ada Nabi Nathan, Samuel, ya, yang kita tahu. Nah, hanya Yunus satu-satunya nabi yang diutus Tuhan untuk menegur bangsa yang bukan Israel. Nah, kalau kita melihat kisah dari Yunus ini, kita melihat Yunus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Atau yang kedua dulu, Mas. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berseluruhlah terhadap mereka karena kejahatannya
telah sampai kepadaku. Ayat 3, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ya, Yunus ini mendapat panggilan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, tetapi karena dia tahu Niniwe ini adalah kota yang jahat. Dari ayat yang kedua ini, kejahatannya sampai kepada Allah, kepada Tuhan. Ya, Niniwe disebut juga kota penumpahan darah. Kita lihat Nahum pasal 3 ayat 1 dan 7. Nahum, ini kitab yang jarang dibuka ya. Nahum pasal 3 ayat 1 dan 7. Celakalah kota penumpah darah itu, seluruh dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Ayat yang ketujuh, maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau serta berkata, Niniwe sudah rusak. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? Dari Nahum ini kita melihat bahwa kota Niniwe ini adalah kota yang jahat. Ya. Penumpah darah. Berarti sering terjadi peperangan, penumpahan darah, pembunuhan. Ya. Dikatakan penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman, berarti banyak perampok ya. Ada banyak perampasan atau rajanya ini sangat jahat. Sehingga dia menindas rakyatnya. Inilah yang membuat Yunus ini melarikan diri. Ya, kita ini juga seperti ini. Seringkali kita ini diutus Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Ya, menjadi saksinya. Saya kemarin waktu sekolah minggu saya tanya, adik-adik kalau makan siang gratis di sekolah berdoa apa enggak? Ada yang jawab, berdoa kakak. Berdoa Kak Ike, saya berdoa. Ada satu orang, kamu berdoa enggak? Enggak. Kenapa? Malu. Gak mau berdoa. Loh, padahal kan cuma merem gini. Gak harus berteriak-teriak. Ya, cuma merem aja, malu. Ini contoh yang kecil. Berdoa di depan orang banyak ketika makan. Ya. Contoh yang kecil sebenarnya ini untuk kita jadi saksi Kristus. Berdoa di depan orang banyak. Padahal kita cuma merem gini, lipat tangan, amin. Ya. Ada satu cerita tentang ini, doa pada waktu makan. Saya ingat bapak saya, ya. Bapak saya pernah ceritakan bahwa ketika sedang makan di sebuah rumah makan, dia berdoa. Merem ya. Seperti kebiasaan kita kalau berdoa kan terus ya. Setelah selesai makan dia mau bayar, bapak saya, beliau mau bayar. Katakan kasirnya enggak usah bayar Pak. Loh, kenapa? Bapak orang Kristen ya. Ya, Bapak orang Kristen ya. Iya. Tadi saya lihat Bapak sudah berdoa ya, sudah digratiskan sama bosnya. Wah, hanya cuma berdoa. Ada mujizat ya saya kira ya. Gratis loh ya, walaupun cuma mungkin kalau bapak saya makan nggak pernah murah loh saya ini pernah ikut bapak saya kemana-mana itu mesti makannya itu ya jarang di pinggir jalan, mesti masuk rumah makan. Paling enggak kalau zaman saat itu adalah 30.000 atau 50. Ya itu adalah mujizat dari Tuhan.
hanya dengan berdoa. Ya. Kita ini seringkali melarikan diri dari panggilan Tuhan seperti Yunus. Ya, Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan. Apakah dia pengecut? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Melayu, ya. Lari takut. Jangan-jangan nanti aku di sana dibunuh. Ya. Tuhan iki yo apa sih ngongkon aku kok di tempat yang seringkali terjadi penumpahan darah. Nah, ketaatan Yunus diuji. Ya, ketaatan Yunus diuji. Ya, kita juga sebagai orang percaya yang pada Tuhan, ketaatan kita ini juga seringkali diuji. Ketika kita sedang dalam keadaan sakit, ketika kita dalam keadaan kekurangan, apakah kita tetap taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan? Ya, inilah pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama, yaitu ketaatan. Ketaatan. Yunus ini sudah melarikan diri, tidak taat. Karena ketidaktaatan Yunus, Allah kasih pelajaran sama Yunus. Apa yang terjadi? Kapal yang ditumpanginya ini terombang-ambing di laut. Siapa yang pernah naik kapal? Jarak jauh ya. Saya cuma nyebrang. Ya, waktu itu saya ingat masih kecil ke tempatnya Tante Yayu kerja. Di Gilimanuk ya, Banyuwangi ya. Terus diajak sama Tante Yayu ke Bali, tapi cuma nyebrang. Lumayan lah, pernah nginjak Bali walaupun cuma di Gilimanuk ya. Kapalnya besar, mobil-mobil bisa masuk ya. Waktu itu juga Yunus seperti itu. Dia naik kapal yang besar menuju ke Tarsis. Dan dia bersembunyi. Cari tempat yang nyaman, pojokan, terus tidur. Ya, kapalnya terombang-ambing di laut. Tuhan mendatangkan angin yang besar. Kita melihat Yunus pasal 1 ayat yang keempat. Yunus 1 ayat yang keempat. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ya. Namanya terombang-ambing di laut, kapal walaupun besar pasti akan hancur. Ya. Awak kapal, namanya kapten kapal ataupun anak buahnya ini bingung. Gimana ini caranya supaya kapal ini tidak hancur? Barang-barang dibuangin. Ya. Barang-barang dibuangin supaya agak tidak berat, agak ringan. Tetapi tetap saja kapal itu terombang-ambing. Nah, lihat ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Minta tolong dibacakan. Pasal 1 tetap, ayat yang kelima dan sampai yang ketujuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Ya. Nah, ketika saat yang
kacau ya, kacau. Itulah kapten melihat, loh, ini orang ada kejadian seperti ini kok tidur nyenyak. Ya, dibangunkan. Kamu itu loh, ini kapal sudah mau tenggelam, mau hancur. Kok kamu enak-enak tidur nyenyak di sini? Mbok yo berdoa, ya. Berdoa kepada Allahmu. Siapa tahu dia berbelas kasihan sama kita. Nah, di sini kita melihat awak kapal ini tahu bahwa Yunus ini seorang nabi. Dan Allahnya Yunus ini pasti menolong. Ya. Padahal awak kapal ini sebenarnya punya Allah sendiri kalau zaman dulu ya. Kenapa dia tidak berteriak kepada Allahnya untuk menolong? Karena tidak ada yang bisa. Di situ katakan berteriak-teriak kepada Allahnya dan tidak ada pertolongan. Makanya komandan kapal, kapten kapal ini bilang sama Yunus, kamu itu lo berdoa kepada Allahmu. Siapa tahu kapal kita ini tidak tenggelam. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka membuang undi. Ini bukan suatu kebetulan. Siapa yang menyebabkan kapal itu kok jadi terombang-ambing? Bencana terjadi karena siapa? Ya. Kalau bukan Tuhan yang menempatkan itu apa ya? Ya. Sehingga undi itu jatuh kepada Yunus. Loh, ternyata Yunus yang bikin kapal ini mau tenggelam. Itu cara Tuhan mendisiplinkan umatnya. Ya, hambanya. Tidak sengaja sebenarnya, ya. Undi itu dibuang terus kena kepada Yunus. Ya. Dari sini kita melihat bahwa Yunus ini dikasih pelajaran sama Tuhan. Ya, dikasih pelajaran. Dia akhirnya dibuang ke laut atas keinginannya sendiri. Ya. Yunus akhirnya sadar, ini semua kesalahanku. Ya. Kesalahanku sehingga kapal ini terombang-ambing di laut. Dilemparlah Yunus ke laut. Apa yang terjadi? Apa? Ditampani. Ya. Ditelan oleh ikan yang besar. Ditelan. Bukan dimakan. Ditelan. Kalau dimakan kan kerus ya. Matilah Yunus. Tetapi ini hanya ditelan. Ya. Di sini kita melihat bahwa Yunus masih mendapat belas kasihan Tuhan. Masih diampuni. Ya. Diampuni Yunus, dikasih kesempatan sama Tuhan. Kita seringkali meninggalkan Tuhan. Ya. Dan juga kita seringkali juga ditegur sama Tuhan. Kembali sama Tuhan. Ketika masalah datang dalam hidup kita, aduh Tuhan, rasanya berat untuk berdoa, untuk datang pada Tuhan. Ya. Tetapi disitulah Tuhan mengingatkan kita untuk kembali kepada Tuhan. Jangan seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ya, ketika masalah datang kita protes sama Tuhan. Walah Tuhan, katanya ikut Tuhan itu enak. Katanya ikut Tuhan itu tidak ada masalah. Apa nyatanya malah berat. Tuhan tidak pernah berkata tidak ada hujan di dalam hidup kita. Tetapi dia berkata akan ada
pelangi setelah hujan. Ya. Kita menyadari bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Datang kepada Tuhan. Ya. Jangan meninggalkan Tuhan ketika kita dalam masalah. Memang berat, saya pernah mengalaminya. Kalau kita sedang dalam masalah itu, berdoa itu tidak fokus. Benar. Tidak fokus. Ya. Yang ada di pikiran kita ini masalahnya, Dok. Ya, masalahnya saja. Tuhan tidak ada, seakan-akan tidak ada. Padahal Tuhan itu ada di depan kita. Bahkan Dia yang menggendong kita. Saya belajar seperti itu. Ya. Pada bulan Juli ini, rasanya saya ini kepingin ngonjok seseorang ya. Sudah ditolong ya, sudah dibantu, ngomongnya gak karu-karuan ya. Rasanya kepingin Tuhan mbok kruwesen rambine itu ya. Saya kepingin rambine lanang kok. Seperti itu kemanusiaan saya ya. Suami saya bilang menengok, tenang, diam. Biarkan Tuhan yang bertindak. Kita sabar. Ya, namanya jodoh itu ya seperti itu ya. Satunya dar-der-dor, satunya kalem. Ya. Saya orangnya keras, ya, gak sabaran. Suami saya orang yang sabar. Tapi orang melihat suami saya orang yang ganas. Setiap orang melihat Bapak Yoni langsung, ini wong iki. Ya, padahal tidak. Ya. Di dalam masalah itu saya rasanya gak sabar. Tuhan, orang ini ya kok terus noy. Akhirnya aku pengen tak WA, tak telepon, maunya apa? Gitu kan. Mau tak seperti itu, tapi Tuhan ngomong wis meneng wae. Diem. Ya. Seperti singa. Suaranya itu keras, tapi ketika ada anjing menggonggong dia diem aja. Ya. Biarkan Tuhan yang bertindak. Datang kepada Tuhan. Kalau kita merasa kita jauh dari Tuhan, datang pada Tuhan, mohon pengampunan. Seperti Yunus ini, 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, ya, gelap, dia hanya berseru-seru kepada Tuhan. Ya, kita melihat Yunus pasal yang kedua. Ayat 9. Ketika dia sudah mendapat pengampunan dari Tuhan, apa yang dia lakukan? Tolong dibacakan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ya. Dia berjanji kepada Tuhan. Dia mau menerima panggilan Tuhan itu untuk pergi ke Niniwe. Bahkan dia akan membayar nasar kepada Tuhan. Ya, dia mau memberikan persembahan korban syukur pada Tuhan. Dia taat kembali kepada panggilan Tuhan. Ya. Dia sudah di dalam perut ikan itu nandanio ambuni ya. Namanya ikan besar ya. Pasti makan apa aja. Bahkan ikan-ikan kecil dimakan di dalam perutnya itu, isinya apa aja. Dia Yunus
berseru kepada Tuhan, "Wis Tuhan, ampuni aku." Ya, ampuni aku. Bahkan dia berkata, "Kalau aku keluar, Engkau berikan kesempatan kembali yang kedua. Aku mau mempersembahkan syukur kepada Tuhan." Ya. Ketika kita datang dengan hati yang hancur, mohon pengampunan Tuhan, bertobat, pasti Tuhan akan nolong kita. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Yunus pergi ke Niniwe. Dia tidak perlu naik kapal lagi. Dia dikeluarkan dari perut ikan, sudah sampai di tepi pantai. Ya. Perjalanannya kalau kita melihat di situ berapa hari itu ya? Dari pantai yang tempat dia dimuntahkan oleh ikan tersebut. Rasanya mungkin gak enak ya. Pahit paling ya Yunus ini hingga dimuntahkan ya. Di kota Niniwe inilah dia mulai berseru untuk kota Niniwe. Kita melihat Yunus pasal yang ketiga. Ayat yang keempat. Yunus 3 ayat yang keempat. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Terus sampai 10. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditinggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesannya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ya. Ini hasil dari pelayanan Yunus. Ya. Kita melihat ketika Yunus memberitakan 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikan, dihancurkan. Ya. Tidak perlu menunggu lama, seluruh kota itu bertobat. Ya. Bahkan untuk mendapat belas kasihan Tuhan, raja menyuruh rakyatnya untuk berpuasa. Bahkan hewan-hewannya tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air, hanya untuk mendapat belas kasihan Tuhan. Ya, hanya untuk mendapat belas kasihan Tuhan. Ketika Allah melihat bagaimana orang Niniwe itu berbalik kepada Tuhan, Allah tidak jadi menghancurkan kota Niniwe. Ya. Ketika kita sungguh-sungguh bertobat, minta ampun pada Tuhan, Tuhan akan turun tangan buat kita. Ya. Dia harusnya murka sama kita. Bolak-balik kok ninggalno aku ya. Kalau Allah bisa bicara seperti itu, ya. Bolak-balik ninggalno aku, bolak-balik tidak setia sama aku, ya. Tak pitesun ya. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah penuh belas kasihan. Ya. Dia melihat
pertobatan orang Niniwe. Ya, dia melihat air mata kita ketika kita datang pada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Ya. Berkali-kali kita ini jatuh dan berkali-kali kita minta ampun dan berkali-kali Tuhan mengampuni. Allah itu Allah yang penuh kasih. Ya. Dari Yunus ini kita belajar bahwa kalau kita taat pada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan, kita minta kasih karunia Tuhan, dan kita mau bertobat, pasti Tuhan akan mengampuni kita. Ya, Tuhan akan memulihkan kita. Ya, Tuhan rindu memulihkan hati yang jauh dari Dia. Ya, Yunus itu sudah menjauh, tetapi Dia memulihkan Yunus. Ya, memulihkan hati yang penuh kekecewaan. Ya, kita juga ini sebagai manusia kayak seperti saya, kecewa saya. Kok orang-orang yang dekat sama saya ini kok seperti ini ya? Sudah ditolong, dibantu, mengecewakan. Ya, tapi Tuhan mau pulihkan. Berusaha saya ini melupakan. Ya. Tuhan juga rindu memulihkan hati yang tertekan. Ya. Berapa banyak beban kita yang ada di pundak kita saat ini yang membuat kita semakin tertekan, ya, semakin bungkuk rasanya ya. Tapi Tuhan akan memulihkan. Kalau kita melihat Niniwe ini sudah dipulihkan oleh Tuhan, kita percaya bahwa kita juga akan dipulihkan oleh Tuhan. Yunus kecewa ketika melihat, loh kok mengono tok Tuhan. Ya seperti begitu. Gak jadi lah Tuhan, gak jadi dihancurkan. Ya. Dia kecewa sebenarnya. Loh Tuhan kok ngampuni sih? Ya. Tapi itu adalah rencana Tuhan untuk kota Niniwe. Ya, kita juga tidak tahu rencana Tuhan buat kita semua. Ya. Manusia boleh merancangkan masa depannya, tapi Tuhan yang bertindak. Ya. Kita lihat Yunus pasal yang keempat ayat 11. Yunus 4 ayat 11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Ya. Tuhan itu sayang dengan kita. Wong Niniwe kota yang jahat, kota penumpahan darah, itu disayangi Tuhan. Apa buktinya? Yaitu Yunus disuruh ke kota Niniwe. Untuk apa? Menceritakan bahwa, memberitakan bahwa Allah akan menunggang balikan kota Niniwe. Kalau enggak sayang ya dibiarno. Dibiarkan semakin jahat. Ya. Dibiarkan semakin jahat. Tetapi karena Allah sayang kepada kota Niniwe, maka Dia mengutus Yunus. Ya. Apalagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sayangnya itu lebih besar kepada kita. Jadi jangan takut. Jangan takut menghadapi dunia ini, kehidupan ini. Ya. Ekonomi yang semakin sulit. Ya, saya setiap hari itu berdoa karena pekerjaan suami saya kan enggak tetap. Tuhan, pekerjaannya mau selesai. Apalagi Tuhan? Apalagi yang mau Engkau buat keluarga saya? Ya. Jangan sampai nganggur. Saya ini juga memikirkan anak buah saya, suami saya enggak ada
pekerjaan, anak buah saya juga nganggur. Mereka berharapnya sama suami saya dan saya berharapnya sama Tuhan. Ya. Sampai dikatakan sama seorang ibu, Mas Yoni kok ono ayo kerjaannya? Iya, ini semua kemurahan Tuhan, Bu. Ya, kalau bukan kemurahan Tuhan ya sudah tahu, Bu. Kita melihat pabrik-pabrik besar aja sudah banyak yang tutup. Terakhir saya melihat pabrik Chaos ya, Del Monte. Del Monte aja yang begitu besar bisa tutup. Nah, kalau kita tidak berharap kepada Tuhan, ya, kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan, kita tidak akan bisa menghadapi kesulitan ekonomi saat ini. Ya. Kita melihat ayat yang terakhir Mazmur 73 ayat 26. Kita mau bangkit berdiri. Mazmur pasal 73 ayat 26. 1, 2, 3. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Ya, dialah gunung batu kita dan keselamatan kita. Sekalipun hati dan daging kita lenyap, dialah Allah untuk selama-lamanya buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita mau datang pada Tuhan. Tuhan akan memperhatikan setiap hati-hati kita saat ini yang datang dengan kesungguhan hati. Haleluya Yesus. Yes. Haleluya. Kami mau datang padamu dengan hati yang hancur Tuhan. Nyatakan yang Kau mau.
menyenangkan dengan kesungguhan hatimu. Hati yang hancur, kita mau datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Kalau saat ini kita merasa jauh dari Tuhan, datanglah kepada Tuhan dengan kesungguhan hatimu. Tuhan tahu setiap hati-hati kita saat ini. Tuhan mau kita taat, kita bertobat di hadapan Tuhan, agar terjadi pemulihan di dalam hidup kita. Kita mau rindu menyenangkan hati Tuhan. Kita mau cari perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan hanya memikirkan kehidupan kita di dalam dunia ini, tapi carilah perkenanan Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Tujuan hidupku, hati yang hancur. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Ku mau taat,
lebih lagi mencari perkenan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Bukan lagi mementingkan dunia ini, tapi kami mau lebih dekat pada Engkau Tuhan, lebih melekat lagi kepadamu Tuhan, agar kami tahu kehendak-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Yesus. Jika seringkali kami meninggalkan Engkau, jika seringkali kami tidak taat kepada perintah-Mu, ampuni kami Tuhan. Kami mau Engkau pulihkan, pulihkan keluarga kami Tuhan, pulihkan ekonomi kami Tuhan, pulihkan gereja-Mu di tempat ini Tuhan, agar banyak jiwa datang kepada Engkau dengan penuh kerinduan. Yes, ampuni kami Tuhan. Kami mau cari wajah-Mu lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Bukan lagi mencari kesenangan hidup kami Tuhan, tapi kami mau lebih lagi menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, agar pada saatnya nanti ketika Engkau memanggil kami, Engkau sudah membuka pintu buat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tidak Engkau biarkan kami jatuh tergeletak. Tangan-Mu senantiasa menopang kami. Ingatkan kami ya Roh Kudus, untuk kami senantiasa jalan di dalam jalan Tuhan, menuruti kerinduan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh Ibu Ike. Kiranya firman yang telah disampaikan oleh hamba-Nya boleh menjadi berkat bagi kita, boleh menjadi pengingat bagi kita, bahwa kita mau terus taat, kita mau terus setia di dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Kau beritakan melalui hamba-Mu Ibu Ike. Firman yang sangat memberkati kami Tuhan, firman yang sangat mengingatkan kami bahwa kami harus selalu taat, kami harus selalu setia di dalam mengikut Engkau Tuhan. Kami mau berserah terus, kami mau mengikut Engkau sampai akhirnya nanti Engkau memanggil kami. Tuhan, kini tiba saatnya kami untuk memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau sucikan, Engkau kuduskan persembahan kami agar boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berluang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah
siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk ibadah sepekan. Hari Selasa kita mau kembali berkumpul di tempat ini jam 5 sore untuk bersama-sama berdoa bagi keluarga kita, bagi lingkungan sekitar kita, terlebih lagi bagi negara dan gereja kita. Untuk yang selanjutnya kita akan kembali berkumpul hari Minggu jam 6 pagi. Untuk minggu pertama besok kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan persembahan perpuluhan kita yang telah diberikan Tuhan kepada kita mau kembalikan kepada Tuhan. Mungkin itu saja yang boleh kami sampaikan. Kita mau bangkit berdiri, kita akan pujikan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya Terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin ibadah raya dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih buat kehadiran di tengah-tengah kami. Terima kasih buat nasihat-Mu untuk kami segalanya. Oh Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjauhi perbuatan dosa dan taat kepada Tuhan. Maka itulah keluarga kami boleh dipulihkan, ekonomi kami, keuangan kami, semua dipulihkan oleh Tuhan karena kami boleh bertobat kepada Engkau Tuhan. Jangan oh Tuhan, Engkau jauh daripada kami Tuhan, tapi Engkau senantiasa dekat kepada kami. Berkati Ibu Ike yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Oh Tuhan, apapun yang menjadi pergumulannya saat ini, Tuhan Engkau maha tahu dan maha mengerti apa yang menjadi pergumulan Bu Ike saat ini. Tuhan jawab dan Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk tim PAW, tim musik, untuk kolektan, LCD, semua diberkati Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi, Tuhan juga akan berkati. Yang sudah memberikan perpuluhan, Tuhan juga akan kembalikan dengan limpahnya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk saat ini, untuk keluarga Bu Tuti Sempalwada, hari Jumat baru kehilangan. Oh Tuhan,
kakaknya sudah dipanggil oleh Tuhan. Tuhan kau berikan kekuatan Bu Tuti yang saat ini Tuhan senantiasa hanya berharap kepada Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau tolong seluruh keluarganya diberikan penghiburan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Bu Tuti Gading yang baru operasi lagi Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terbaik untuk Bu Tuti, sehingga kami hanya bersyukur apapun yang terjadi atas Bu Tuti, kami berserah hanya kepada Engkau. Berikan kekuatan seluruh keluarganya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa biarlah untuk anak-anak sekolah minggu, kaum muda, remaja, orang dewasa, Engkau berkati semuanya. Terlebih anak-anak yang sedang akan menghadapi ujian, Tuhan juga berikan hikmat, akal budi. Terima kasih, sebentar kami mau pulang, Tuhan lindungi sertai, tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Apapun yang Tuhan akan kami lakukan, Tuhan menyertai kami. Saat ini kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita membuka hati dan tangan kita untuk minta berkat daripada Tuhan. Biarlah kita mau fokus, Tuhan pasti memberkati kita. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat panjang umur. Tuhan juga tolong semuanya. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa berikan kedamaian di dalam pribadi dan keluarga kami, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita segalanya. Silakan duduk.